Miris. Aksi biadab intoleransi beragama kembali terjadi di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 27 Juli 2025. Rumah doa dirusak secara membabi buta oleh sejumlah warga, anak-anak terluka dan menangis ketakutan. Publik pun merasa geram. Praktisi hukum kembali bersuara mengecam keras. Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang, kuasa hukum korban intoleransi beragama Cidahu Sukabumi, Firdaus Oiwobo, dan advokat senior Hotman Paris Hutapea kembali mengutuk keras. Benarkah pemerintah terkesan diam ketika rakyatnya diobok-obok kebebasannya dalam beribadah? Atau adakah sikap pembiaran dari pihak tertentu sehingga kasus serupa terus berulang terjadi di negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Namun untuk beribadah saja bagi kelompok minoritas seakan sangat sulit? Seperti apa pula tanggapan para praktisi hukum atas telah ditetapkannya 9 tersangka dalam kasus intoleransi beragama di Padang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus intoleransi beragama terjadi di Indonesia belakangan ini bak jamur di musim hujan. Bermunculan seakan tak ada kata kapok, apalagi takut. Belum tuntas kasus intoleransi beragama di Cidahu Sukabumi dan Depok, Jawa Barat. Kali ini terjadi lagi di Padang Sarai, Tangah, Padang, Sumatera Barat pada tanggal 27 Juli 2025. Rumah doa dan tempat pendidikan anak-anak agama Kristen dibubarkan secara paksa oleh pelaku intoleran. Tak hanya itu, rumah ibadah tersebut bahkan dirusak, kaca-kaca jendela dipecahkan, kursi-kursi dipatahkan, dan banyak lagi, hingga anak-anak terluka dan alami ketakutan. Kejadian yang selalu terulang ini membuat dikecam keras banyak pihak, tak kecuali Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang. Ia sangat mengecam keras kembali terulangnya kasus intoleransi beragama. Ia pun mempertanyakan peran Kes Banglinmas atau Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, serta di mana peran Kementerian Agama. Kenapa pihak-pihak terkait tidak memberikan pencerahan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, serta di masing-masing provinsi terkait kasus ini? Ketika kasus di Cidahu Sukabumi belum selesai, kok hal serupa terjadi lagi di daerah lain? Perlu ada tindakan tegas dari pihak terkait terhadap para pelaku, agar hal serupa tidak terulang lagi. Jika pemerintah daerah setempat tidak berdaya menghadapi masalah intoleransi beragama seperti ini, atau tidak tegas dalam mengambil tindakan, maka ia menghimbau agar pejabatnya dicopot saja dari jabatannya. Hancurin semua! Hancurin!
peristiwa demi peristiwa terjadi. Masalah yang dikatakan intoleransi tadi, ya. Kenapa sih kok menjalir dari satu sisi ke sisi yang lain? Kemudian di mana sih peran daripada Kesbanglinmasnya? Di mana sih peran Kementerian Agamanya? Kok tidak memberikan pencerahan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, ya, di masing-masing provinsi? Ini harus ada tindakan tegas, gitu loh. Kalau begini terus terjadi, ini akan membuat suatu instabilitas dari mulai akar rumput. Ini sudah banyak masalah-masalah loh di negara ini, ya. Nanti dari satu sisi sudah muncul masalah intoleransi, satu sisi masalah pertikaian, contoh kemarin antara FPI dengan LWI, kemudian masalah ijazah. Ini jangan anggap enteng dengan masalah-masalah ini. Ini embrio akan muncul, diboncengi oleh maksud-maksud orang tertentu untuk membuat gaduh bangsa Indonesia. Hati-hati loh, ya. Sebenarnya kemarin saya tidak mau ngomong, tapi ini kok semakin mengakar gitu loh. Jangan hal yang sepele itu dianggap enteng, tapi nanti kalau kira-kira sudah mulai membesar, baru sadar, tolong pemerintah hadir, ya. Ini sudah nggak main-main. Ingat loh, masalah yang di Cidahu aja belum selesai. Yang sialnya justru aparat pemerintah itu menjembatani damai dan lain sebagainya. Memang tidak menafikan hal itu, tapi kalau sudah seperti ini peristiwanya, harus ada tindakan tegas daripada negara, gitu loh. Aparat kepolisian jangan ragu-ragu. Jangan contoh seperti di Sukabumi itu sangat saya sesalkan sekali. Kan sangat disayangkan. Ini sampai ada yang luka anak-anak dan lain sebagainya. Kan sudah tidak manusiawi. Apa sih yang mau dikejar di sini? Tujuanmu apa sih? Siapa sih dalang-dalangnya membuat instabilitas ini? Ya. Nanti dari hal-hal yang kecil ini bisa merembet ke hal yang besar, ya. Sekali yang saya katakan, negara Indonesia terdiri dari beribu pulau, macam-macam, ya. Ada yang mayoritas, ada yang minoritas. Hati-hati suatu ketika terjadi dibalas oleh daerah yang lain yang mayoritas. Ya namanya kadang-kadang kalau sudah muncul bisa saja terjadi. Jangan terpancing, tapi saya berharap wilayah timur saudara-saudara saya nggak usah terpancing. Ingat bahwa imanmu harus kau kuatkan, ya. Jangan terpancing dengan situasi ini, ya. Karena kita takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, nggak usah terpancing, karena mereka juga hamba daripada Tuhan semua, ya. Dari manapun agamanya. Saya berharap dengan peristiwa ini ada tindakan nyata dan tegas, langsung sikat. Bila penting pemerintah daerah yang berada di situ yang tidak bisa mengambil langkah-langkah tindakan tegas, copot aja. Ya, pemerintah copot aja, nggak usah dimain-mainkan lagi. Kasih justice langsung. Hancurin semua! Hancurin! Menurut Ricky Sitohang, aksi perusakan rumah doa di Padang, Sumatera Barat sangat tidak manusiawi karena para pelaku yang melakukan aksi perusakan sudah tidak melihat lagi siapa lawannya lantaran anak-anak bahkan menjadi korban. Sangat ia sesalkan pula bahwa pemerintah yang menjadi representasi negara yang seharusnya hadir, justru lagi-lagi para pelaku lolos melakukan aksi biadabnya. Mantan Kapolda Ricky Sitohang berharap agar para pelaku segera ditangkap, karena kalau dibiarkan maka akan muncul kekhawatiran, muncul bahaya yang lebih besar lagi di daerah-daerah yang lain. Sikap yang cenderung melindungi para pelaku justru akan memicu kejadian serupa bisa terjadi lagi. Sudah ditangkapnya 9 orang terduga pelaku, menurutnya merupakan langkah yang bagus. Karena itu, Ricky Sitohang meminta polisi menindak tegas para pelaku, termasuk siapa aktor di balik itu semua. Ditahan, diproses hukum, dijerat dengan pasal yang seberat-beratnya, dan diberi sanksi hukum yang berat. Hal itu sudah ada contohnya terhadap para pelaku intoleransi beragama di Cidahu, Sukabumi, dan Depok, Jawa Barat. Harus ada tindakan nyata di Padang itu, ya. Ingat, di Padang kalau kayak gitu nanti orang-orang Padang juga ada di daerah lain. Jangan main-main gitu loh. Jangan kau merasanya di daerahmu aja. Karena kita heterogen semua. Di mana-mana kita pasti banyak berada. Ya, ada yang mayoritas, ada yang minoritas. Tidak manusiawi kan. Sudah tidak melihat lagi siapa sih
lawannya siapa sih yang berada di dalam itu, layak atau pantas dilindungi atau enggak gitu. Yang satu paling inti sama saya, di mana aparat pemerintah itu hadir enggak sampai terjadi peristiwa itu? Sangat disesalkan sekali. Apakah ada pembiaran? Biar mati dulu mereka, kena beda agama, kena beda mazhab segala macam. Kenapa dibiarkan? Segera kerangkeng mereka itu tangkap semuanya yang terlibat. Gak usah main-main gitu loh. Kalau ini tidak dilakukan, akan muncul bahaya yang besar bagi daerah-daerah yang lain. Udah langkah yang bagus. Lakukan penangkapan, penahanan, sanksi tegas langsung, berikan penerapan pasal yang seberat-beratnya. Kan sudah ada contoh kan, Sukabumi sudah ada, disusul lagi Depok. Terus besok kemana lagi? Nanti akibatnya balas membalas loh, hati-hati nih. Udah balas membalas terjadilah instabilitas, akar rumput hancur semua. Jangan main-main dengan masalah ini. Ya, dengan tindakan tegas ini ya, kita bersyukur kepada pemerintah yang tegas. Jangan ada kasih kesempatan, jangan ada barrier. Siapapun yang terlibat, dicari tahu siapa aktor intelektualnya. Jangan dibiarkan hal-hal ini mengakar kepada negara Republik Indonesia. Saya bermohon kepada pemerintah juga, di mana keberadaan Kementerian Agama. Jangan diam-diam aja Kementerian Agama, ya. Harus berikan tindakan tegas supaya nyata gitu loh, bahwa agama, Menteri Agama itu adalah milik setiap insan agama, ya. Bukan hanya satu agama di sana. Jadi dia Menteri Agama itu adalah mengatasnamakan seluruh agama yang ada diakui di Indonesia. Segera turun, ambil langkah tegas, bekerja sama dengan aparat pemerintah setempat dan aparat penegak hukum yang ada di wilayah tersebut. Harus dilakukan. Ingat loh, ini anak-anak loh ya. Dia akan trauma nanti dengan peristiwa ini. Kok begini sih? Kehidupan bangsa Indonesia kok tidak ada keseimbangan lagi? Kami memang melakukan tindakan apa yang merugikan orang lain? Kok kami diperlakukan seperti ini di negara yang kami cintai ini? Jadi saya katakan tindak tegas, berikan sanksi seberat-beratnya. Di sisi lain, kuasa hukum pihak korban intoleransi beragama di Cidahu, Sukabumi juga menanggapi kasus intoleransi beragama yang kembali terjadi di Padang, Sumatera Barat. Pihaknya merasa sangat miris karena kasus intoleransi beragama di Cidahu, mereka kira kasus intoleransi yang terkahir, tetapi terjadi lagi di Padang, Sumatera Barat. Bahkan ini lebih parah, seperti rumah doa dirusak dan anak-anak kecil menjadi korbannya, bukan hanya secara psikologis tetapi juga secara fisik. Karena itu, pihaknya sangat mengecam keras tindakan-tindakan para perusuh-perusuh tersebut yang dinilainya sebagai musuh bangsa. Pihaknya meminta kepada Menteri Agama untuk segera turun tangan, bersuara, dan aksi apapun bentuknya. Pihaknya juga meminta agar ESKB 2 Menteri untuk dipertimbangkan lagi bila perlu dicabut. Karena menurutnya, ESKB 2 Menteri itu menjadi sumber masalah munculnya aksi intoleransi beragama di Indonesia saat ini, seperti pelarangan ibadah dan pembangunan rumah ibadah. Tak hanya itu, perlu juga mensertifikasi semua penceramah dari semua agama. Namun, negara harus mengambil sikap tegas serta memberikan hukuman yang paling berat kepada para pelaku. Ya, kalau soal kasus intoleransi ini, makanya saya dari awal saya menangani kasus ini, saya meminta Menteri Agama untuk segera turun tangan, bersuara atau apapun itu dia, dan saya meminta untuk SKB 2 Menteri itu untuk dipertimbangkan dan dicabutkan. Itu adalah buat saya ya, itu adalah sumber masalah yang terjadi di Indonesia ini, yang misalnya kayak pelarangan ibadah, pelarangan pembangunan rumah ibadah, itu sumbernya adalah SKB 2 Menteri. Makanya saya minta untuk menteri-menteri yang terlibat di dalamnya untuk mempertimbangkan untuk dicabut. Iya betul, untuk diatur membangun rumah ibadah izinnya, tapi bukan berarti membatasi dengan syarat-syarat yang tidak tepat. Dan satu lagi,
sertifikasi semua penceramah, semua agama ya, bukan cuma satu agama, semua agama. Penceramah-penceramah yang selalu membawa isu-isu perpecahan, menghasut, memprovokasi, itu jangan dikasih lagi panggung. Dulu saya ingat waktu masih Menteri Agama yang bersiatut itu sudah pernah dibahas sertifikasi para penceramah. Kenapa detik ini sampai sekarang tidak dijalankan lagi? Ya, kami sangat miris ya, karena Cidahu, tadinya kami berharap Cidahu ini, kasus di Cidahu Sukabumi adalah kasus intoleransi terakhir bagi harapan kami. Tapi ternyata belum selesai Cidahu ini, terjadi Cidahu selanjutnya, yaitu di Padang, Sumatera Barat. Bahkan ini lebih parah, gereja di Nusa, bahkan itu ada anak kecil korbannya, bukan hanya psikologis, tetapi fisik. Nah ini jelas sekali, kami sudah lihat informasi juga, sudah ditahan oleh polisi. Sementara 9 tersangka sudah diamankan, terduga pelaku. Dan ya ini kami sih mengecam keras tindakan-tindakan para perusuh-perusuh ini. Menurut kami musuh bangsa. Negara harus ambil sikap tegas untuk mereka. Kalau bisa maksimal aja hukumannya. Menurut kuasa hukum korban intoleransi Cidahu Sukabumi Jawa Barat, mengapa aksi intoleransi beragama kembali terjadi bahkan marak terjadi belakangan ini karena negara diam dan tidak memberikan edukasi yang benar-benar matang atas apa yang terjadi sebelumnya agar tidak terulang lagi terjadi di daerah lain. Pihaknya pun berharap agar negara jangan sampai kalah dan takut terhadap oknum-oknum perusak demokrasi dan perusak nilai-nilai Pancasila. Perlu ada aksi nyata dari pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi yang baik kepada masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Pihak kuasa hukum para korban intoleransi di Cidahu Sukabumi ini juga meminta aparat penegak hukum agar mengusut tuntas para pelaku baik di Cidahu maupun di Padang. Tuntut para pelaku seberat-beratnya dengan pasal yang paling berat dan dihukum seberat-beratnya agar memberikan efek jera bagi dirinya dan juga bagi yang lain. Negara jangan sampai kalah, jangan sampai takut sama orang-orang perusak demokrasi, perusak Pancasila seperti ini. Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin karena juga dalam hal ini negara juga diam, tidak memberikan edukasi yang benar-benar matang terkait ini. Harusnya kalau negara memberikan edukasi yang baik, contohnya terjadi di Cidahu Sukabumi, intoleransi, harusnya wilayah-wilayah lain antisipasi, lebih menjaga lagi, sosialisasi kayak gitu loh, dari Pemkab, Pemprov gitu kan bisa sosialisasi, ataupun dari kerjasama dong sama Polres, Forkopimda, edukasi terkait jangan sampai hal yang terjadi, ini terjadi lagi. Mengejutkan, Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang mengecam keras pelaku intoleransi beragama di Padang, Sumatera Barat. Lantas, seperti apa pula reaksi keras Firdaus Oiwobo atas aksi intoleransi beragama yang lagi-lagi terjadi di Indonesia? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Aksi perusakan rumah doa yang kembali terjadi di Padang, Sumatera Barat mendapat kecaman dari pengamat hukum Firdaus Oiwobo. Bahkan Firdaus merasa miris karena aksi yang berkali-kali terjadi ini juga selalu ada anak kecil yang menjadi korban. Menurut Firdaus, masalah ini tidak bisa dianggap sepele oleh Presiden atau setidaknya oleh Menteri Agama. Firdaus menegaskan bahwa negara harus turun tangan, tidak bisa berdiam diri. Terkait solusi antara kedua belah pihak boleh, tapi penegakan hukum harus tetap diteruskan dan menghukum mereka yang melakukan aksi anarki. Itu berkali-kali terjadi. Selalu ada anak kecil yang melihat dan menyaksikan masalah ini. Ini masalah besar loh. Pak Prabowo itu harus tegas. Menteri Agama harus turun tangan. Mana
komentarnya. Kami tidak setuju dengan adanya masalah tersebut. Kenapa? Karena sangat merobek hati kami yang mencintai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mencintai kebinekaan. Itu harus tegas, damai boleh tapi tegas. Harus benar-benar ditegakkan hukum itu. Harus dipenjara orang-orang yang dan polisi tegas menghukum mereka dan tidak ada damai. Karena sudah berulang kali terjadi, menurut Firdaus harus ada sikap tegas dari pemerintah. Ia menghimbau Menteri Agama agar membuat aturan yang jelas dan tegas. Pelaku aksi intoleransi harus ditangkap, bahkan dihukum seberat-beratnya. Beragama menurut Firdaus bukan menjadi Tuhan bagi sesama yang bisa seenaknya menghukum sesama dengan main hakim sendiri. Harus ditegaskan loh ini karena berulang-ulang terus, udah ratusan kali kejadian itu. Masalahnya korban itu kaum minoritas. Harus tegas lah, ada pecahannya tangkap lagi. Siapa yang ngomong gitu? Orang agama nggak pecah kok. Atau ada yang gembuskan isu begitu, saya tangkap, saya kejar. Nggak ada cerita itu. Urusan agama itu sakral di Indonesia. Kalian beragama boleh, tapi jangan menjadi hakim atau Tuhan, ya, atau malaikat. Seakan-akan kalian paling jujur. Kalian tuh belum mati, ya, belum melihat surga itu kayak apa, ya. Jadi keyakinan kita berdasarkan kitab masing-masing. Jadi jangan sok suci, jangan sok benar. Mengejutkan, Firdaus Oiwobo menegaskan agar pelaku intoleransi beragama di Indonesia harus ditindak tegas dan dihukum berat. Lantas, seperti apa pula tanggapan advokat senior Hotman Paris Hutapea yang minta pejabat negara bertindak tegas atas para pelaku aksi intoleransi beragama di Indonesia? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali, 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Aksi biadab intoleransi beragama yang semakin marak terjadi belakangan ini dari Cidahu Sukabumi, Depok Jawa Barat, lalu Teranyar di Padang Sumatera Barat, menurut advokat senior Hotman Paris Hutapea telah mengoyak citra Indonesia di mana negara memberi kebebasan kepada setiap warganya untuk memeluk agama atau kepercayaannya masing-masing serta menjamin setiap pemeluk agama dan kepercayaan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya tersebut. Menurut Hotman Paris, di negara ini toleransi umat beragama adalah salah satu yang harus ditegakkan. Akan tetapi nyatanya masih ada tindakan intoleransi beragama, maka ia menghimbau kepada pejabat terkait khususnya Kapolda maupun Gubernur agar segera bertindak tegas. Adanya pelanggaran yang dilakukan umat beragama tidak menjadi pembenar bagi oknum beragama lain untuk melakukan aksi pembubaran, apalagi kekerasan dan pengerusakan alias main hakim sendiri. Karena menurut Hotman Paris, aksi main hakim sendiri di negara ini menurut undang-undang sudah masuk kategori pidana dengan ganjaran hukum penjara. Hotman Paris menghimbau kepada masyarakat jika ditemukan ketidakberesan dalam perizinan rumah ibadah, warga negara yang bijak akan melaporkannya ke pihak yang berwenang, bukan main hakim sendiri. Kan sudah jelas di negara ini toleransi umat beragama adalah salah satu yang harus ditegakkan. Jadi kalau masih ada tindakan intoleransi, ya agar segera pejabat terkait khususnya Kapolda maupun Gubernur Pemda setempat segera bertindak. Pada saat rakyat kita hampir 200 juta yang miskin, ya. Pada saat rakyat kita hampir 200 juta yang miskin, kalian masih sibuk bicara tentang bertindak intoleransi. Sungguh tidak masuk di akal, ya. Lihatlah negara-negara maju, otaknya itu mulai dong dicuci, ya. Mulailah toleransi. Itu aja pesan saya. Pada saat kemiskinan di Indonesia semakin meningkat, menurut Bank Dunia 194 juta rakyat miskin di Indonesia.
kok kita masih berpikir terbelakang gitu loh, ya. Itu peranan dari pemerintah daerah sangat perlu untuk mengedukasi warganya. Kalau ada hal pelanggaran ya ajukan ke pejabat yang berwenang, jangan main hakim sendiri, itu aja. Ya, kalau ada ketidakberesan perizinan ya ajukan ke pejabat yang berwenang, jangan main hakim sendiri. Ya, di sini peran dari pimpinan daerah khususnya gubernur sangat perlu agar segera menindak warganya yang bertindak main hakim sendiri, terutama berkaitan dengan intoleransi pembangunan maupun kegiatan ibadah. Kan sudah ada undang-undangnya semua, sudah ada undang-undangnya, sanksi pidananya pun ada. Ya, ada undang-undangnya, sudah banyak undang-undangnya, ya. Sanksi pidananya pun, apapun intoleransi main hakim sendiri itu pidana. Itu udah ratusan tahun dari undang-undang itu, ya nggak? Ya tentulah, kalau pihak gereja segera melaporkan hal ini ke Kapolda agar segera ditindak secara pidana pelakunya itu. Ditindak secara pidana. Setiap orang yang melakukan intoleransi main hakim sendiri agar ditindak secara pidana. Kita mendukung. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.